Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu saudara baru kita yang akan bersyahadat dalam perjalanan, kita akan membaca kitab berkenaan hukum murtad. Kalau ada orang kafir masuk Islam, itu secara bahasa juga namanya riddah. Apalagi orang Islam keluar dari agamanya, itu disebut riddah, murtad, berbalik dia. Ternyata dalam hukum fikih pun ada hukumnya berkenaan masalah riddah. Faslun fi ahkami riddati. Fasal menjelaskan tentang hukum-hukum murtad. Radda yaruddu raddan riddatan. Raddun mardud. Wa hiya afhashu anwa'il kufri. Riddah itu seburuk-buruk jenis kekafiran. Kalau orang kafir sudah jelas, tapi kalau ada orang Islam masuk kafir, itu seburuk-buruk kafir dia. Wa ma'na lughatan ar-ruju'u 'ani syai'i ila ghairihi. Mananya riddah secara bahasa adalah kembali dari sesuatu ke yang lain. Itu riddah. Dalam bab haji kita mengenal mabrur. Lawan katanya mardud, berbalik. Ada orang pelit, pergi haji, balik lagi, pelit lagi, itu murtad dia. Artinya murtad, artinya mardud, kembali kepada perangai lama. Sebelum haji apa? Medit. Balik medit lagi, mardud dia, berbalik lagi dia. Sebelum haji sholatnya Senin Kemis, pulang haji sama, berarti mardud dia, berbalik lagi. Kalau memperbaiki setelah haji, itu namanya mabrur. Wa syar'an. Malam ini kita membahas masalah murtad karena tadi rencana memang ada hamba Allah yang ingin bersyahadat. Alhamdulillah di Dumai, saya pribadi juga sebagai sebagian yang membina para mualaf, antusias. Tiap bulan itu paling tidak 3-4 orang masuk Islam. Namun ada juga setelah Islam kemudian tidak sabar balik lagi. Itu namanya murtad. Orang Islam yang keluar dari agamanya murtad.
Orang kafir masuk agama Islam, balik lagi kafir, juga namanya murtad. Berbalik. Wa syar'an, murtad secara syara' adalah qat'ul islami, memutus agama Islam, biniyati kufrin, dengan niat kufur. Au fi'li kufrin, au qauli kufrin, atau mengucapkan yang membawa kekafiran. Nah, jangan main-main. Au fi'li kufrin, atau berbuat yang menuju ke kekafiran, perbuatan yang membuat dia kafir. Contohnya kasujudin, seperti sujud lisonamin, sujud ke berhala, sonam. Ada orang Islam pagi-pagi ke Klendeng, langsung ngambil apa? Ngambil lidi, dibakarnya, terus apa tuh? Apa namanya? Apa jenenge Saiful? Oh, baliho. Lah gua apa tahu? Ah. Sawa'un kana ala jihadil istihza'i awil inadi awil i'tiqadi, sawa'un kana ala jihadil istihza'i, walaupun dia hanya gurau. Gurau kok ngambil ini langsung di peneng gini-gini. Ini bahaya, Saiful. Awil inadi, atau memang melawan, awil i'tiqadi, atau meyakini, kaman i'taqada hudusas shani', seperti orang yang meyakini hudusas shani', baharunya pencipta. Waman irtadda, barang siapa yang murtad, anil islami, meninggalkan agama Islam, min rajulin, baik dari laki-laki, aw imra'atin, atau perempuan, kaman angkara wujudallahi, seperti orang yang mengingkari wujudnya Allah, aw kadzdzaba rasulan, atau mendustakan Rasul, min rusulillahi, dari Rasul-Rasul Allah, aw halala, atau menghalalkan muharraman, yang diharamkan, aw halala muharraman, atau menghalalkan yang haram, bil ijma'i, dengan ijma', kesepakatan ulama. Contohnya riba, seperti riba. Barang siapa orang Islam yang dengan sengaja menghalalkan hukum riba, itu bisa dikategorikan murtad. Barang siapa yang menghalalkan zina, meyakini bahwa zina itu halal, dia juga bisa dihukumi murtad.
Barang siapa yang meyakini nyolong sandal di masjid halal, ada? Hah? Enggak banyak. Sebenarnya sing nyolong sandal lagi siji. Cuma masalah saya boleh sandalmu hilang, iku gak usah nggawa sandalnya koncomu. Iki dadi masalah, ha? Kok sajadah sandal. Ah. Ngomong sandal kok sajadah. Siapa? Sandalmu sambal jepit. Jamaah, nek sandalmu ilang nang masjid, itu mulai ora usah nggo sandal. Gara-gara kowe nyolong sandal, gara-gara kowe ngamuk sandalmu ilang, udah balik. Apa kaki ayam, apa ceker ayam? Sing dadi masalah kasusnya satu menjadi ratusan gara-gara sandale ilang nggawa sandale wong lain. Akhirnya terus menerus. Sepul sandal jepite ilang, jigo swalone ilang, jigo sing lain. Terus akhirnya ribut sak masjid. Padahal asal mulanya itu cuma sitok, asal mulanya iki. Mulane nek sandalmu ilang wis ikhlas. Iki enggak, ambil yang baik. Bores. Sandalmu apa saiki engko wis? Kowe enggak sandal apa? Karpel. Apa iya sih? Aku dingendikani guruku Mbah Yai, kowe nek sandalmu ilang, ojo nganti nggo sandal sing lain. Itu kok masalah. Bukan masalah apa, sak mesti dadi masalah. Si A juga hilang, si A juga si B terus akhir ribut, sing dielek-elek masjid, padahal cuma wong sitok. Pernah nggak kejadian simpang-simpang sandal hilang? Lain kali nih sandalmu hilang udah nyeker ayam. Kalau nggak mampir tempatnya Hasibuan tuh, ambil yang baru. Utang dulu pun nggak apa-apa. Daripada masalah yang lain. Delok, wong wis enek burung. Wis teko burung. Barang siap di antara yang menjadikan orang murtad adalah mengingkari wujudnya Allah. Nih, kita belajar tauhid. Allah itu wujud. Karena toko konten nih. Apa? Oh, sunat terapaya lah. Surat urusan buri. Sing masalah jaluk kawin, ini masalah. Au kadzdzaba rasulan min rusulillah. Anu, wan konten kon maju sekalian. Konten. Hah? Bulat. Tidak. Boleh lah. Yang membawa siapa? Yang ini siapa? Hah? Orang rumahmu? Oh. Dari siapa nih? Siapa namamu? Yeriko. Udah diisi datanya? Belum. Ini KTP-mu? Lah kowe Jawa apa Batak? Batak. Motone wis ora ketok.
Coba dibaca KTP-mu. Yeriko Sembiring. Yeriko Sembiring, lahir Jakarta 0204 1984. Lah kowe wong Jakarta. Orang Jakarta lahirmu. Akhirnya Hebat terus. laki-laki. Terus Alamat Desa Pertumbukan. Kecamatan Baru Jahe. Nama Kristen. ya. Status perkawinan belum kawin. Bojomu di rumah. Kenapa nggak diajak? Apalagi nggak sehat. Oke, nggak apa-apa. Terus sambung. Kerjaan petani. Keluarga negaraan WNI. Berlaku hingga seumur hidup. Ya. Siap, oke. Nanti diisi dulu. Wis, oke. Yeriko Sembiring. Sampean tahu Yeriko itu apa? Apa artinya Yeriko? Nggak tahu. Tembok. Tembok. Oh, tahu berarti. Yeriko itu tembok yang ada di Palestina. Hebat bapakmu menamakan Yeriko. Oke. Pertanyaan adalah biasa. Sudah keluarga? Siapa yang mengajak atau menganjurkan atau hatimu tertarik pada Islam? Penyebabnya apa? Apa dipaksa orang? Tidak, Pak. Supaya sejalan sama istri gitu. Oh, istri sudah beragama Islam. Iya, Pak. Istrinya orang mana? Orang perwira. Maksudnya asalnya dari mana? Bengkalis. Sukunya apa? Suku Melayu. Agamanya Islam. Nikah tahun berapa? Baru sebulan. Lah gua udah sunat belum? Belum sunat. Belum sunat sudah kawin. Mana pilih? Kawin dulu baru sunat apa sunat dulu baru kawin? Saiful. Oke, rapopo. Sudah punya anak? Jadi beliau sudah dibaca ini semua, Yeriko. Rencana nama Islamnya apa? Mau diganti? Karena kan udah diislamkan, Pak. Ya. Tapi tidak ada suratnya. Suratnya ada, Pak, di rumah. Ya, oke. Namanya Abdullah. Abdullah. Oke. Tidak apa-apa. Jadi nama asal Yeriko Sembiring, beliau memilih nama Abdullah. Jadi Abdullah Sembiring gitu. Karena nanti ini berkenaan dengan masalah KTP. Abdullah Yeriko Sembiring gitu. Nah, orang tuamu masih hidup? Mama masih hidup? Oke, mama sudah tahu? Mama udah tahu, Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi kamu nikah sama dia dalam keadaan masih bujang? Masih bujang, Pak. Bujang ting-ting? Ting-ting, Pak. Oh iya, bagus. Anu? Iki kursinya di anu? Digeser sih. Sini. Ini loh.
Arianto ke sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke, salaman. Sekali lagi, aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Al-Fatihah. Udah, sambil menunggu hikmah di sebalik orang yang masuk Islam, apa yang perlu dibuat. Oke, balik ini. Udah, sini aja. Nanti diisi tinggal tanda tangan. Oke. Kursinya. Gak apa-apa, duduk sini. Gak apa-apa, sini aja. Jadi Jericho umurmu sekarang sudah lahir tahun berapa tadi? 84. Berarti umurmu sekarang sudah 36 tahun. Selama 36 tahun Jericho di luar agama Islam. Islam menganggap bahwa kamu dalam keadaan tertutup. Tertutup itu dalam bahasa Arabnya namanya kafir. Dalam bahasa halusnya apa?
non muslim. Kafaro yakfuru kufron, menutup, pelakunya kafir. Kemudian orang kafir yang biasa-biasa kita sebut kafirin, kafirun. Tapi orang kafir yang kurang ajar terhadap orang Islam itu kufar. Bedanya, kalau sama orang Islam biasa kita sebut kafir. Tapi kalau orang kafir kurang ajar sama orang Islam itu kita sebut kufar. Bedanya gitu. Ya, itu bisa bahasa. Kalau cuma bodoh, jahil. Tapi kalau sangat goblok, itu juhal. Nah, ada orang bodoh, ada. Bodoh ada. Ya gue lah. Oke, siapa ini? Biasanya setelah syahadat itu yang ditanyakan pertama adalah sunat. Jadi kok udah sunat atau belum? Belum, nggak apa-apa. Imam Syafi'i berpendapat memang wajib sunat. Tetapi kata Imam Hanafi, sunat tidak termasuk syarat masuk Islam. Karena apa? Dalam sejarah baginda Nabi, berapa banyak orang kafir masuk Islam, Nabi tidak bertanya, hei kue sunat atau burung? Tak pernah. Itulah pendapatnya Imam Hanafi. Sebenarnya orang yang baru masuk Islam tidak harus ditanya sunat apa belum. Lah gue mau sunat enggak? Jeriko? Mau sunat enggak? Enggak. Lah mau sunat enggak? Mau sunat. Kapan? Besok. Kalau mau besok sunat datang ke Dumai. Saya panggilkan dokternya. Loh, ya enggak lah, nanti kemana-mana nyunatnya. Kalau memang ya, nanti tapi telepon dulu yang biasa insyaallah ada banyak kita kawan bantu. Jadi begini, jadi kok setelah Islam ini kan nanti sekarang Jericho sudah wajib sholat. Maka nanti setelah ini Jericho ambil air wudhu. Bagaimana sunatnya ini? Memang dia masih dalam keadaan belum sunat, otomatis masih mengandung najis. Caranya gimana? Ya ini namanya hukum fikih. Boleh sholat itu bagaimana hasyafahmu itu nampak. Hasyafah itu kalau belum sunat itu belum nampak dia. Tapi kalau sudah dipotong nampak. Yang warnanya putih apa hijau tuh? Saiful. Hah? Warnanya apa? Nah, yang penting warna putih itu nampak. Kemudian kulit yang melindunginya harus dibersihkan. Baru ngambil air wudhu. Artinya sebenarnya tidak sunat pun kata ulama tidak apa-apa. Tapi setiap kencing harus bukan dibasuh, dibalik. Hah? Dileceh. Bahasa apa itu leceh? Dibalik. Hah? Itu pendapatnya Imam Hanafi. Tidak harus sunat, tapi syaratnya itu tadi. Setiap kencing mau ngambil wudhu, kalau kita kan basuh ala kadar senang. Tapi kalau dia harus ini sampai nampak putihnya. Ini kok digosok, nggak usah lah, cukup dibersihkan. Tapi karena sulit, lebih baik Betul. Harus. Hah? Harus lah. Siapa yang mau? Oke, nggak apa-apa Jericho. Nama barunya siapa? Oh iya, nama orang tuamu? Ditulis ya. Oke.
orang biasanya kita memanggil orang yang masuk Islam dinamakan mu'allaf. Mu'allaf itu artinya apa? Mu'allaf itu dari kata allafa, yu'allifu, ta'lifan. Mu'allifun, mu'allafun. Dari kata ulfatun, lembut terhibur. Makanya dinamakan mu'allaf, al-mu'allafati qulubuhum. Wal mu'allafati qulubuhum. Dan orang yang dihibur hatinya. Mu'allaf itu maksudnya orang yang dihibur hatinya. Misal ini Jericho selama ini belum masuk Islam. Beruntung kamu selama umur 36 tahun tidak Islam, begitu masuk Islam habis dosamu semua. Itu untungnya. Tapi kalau orang Islam selama 36 tahun tidak sholat, nanggung dosanya. Ya? Ya enggak dulu lah. Lah kok ujuk-ujuk neraka ya enggak lah. Oh, kok harus jadi panitia nih. Panitia surga kok panitia neraka. Parah. Ada orang mau nyalon panitia pula. Sunat aja le, aku baca juga sunat aku. Orang Batak di sunat. Lah kowe Batak asli apa Batak? Asli dong. Oras. Pak, nama Islamnya siapa tadi? Abdullah. Mantap. Artinya apa? Abdullah itu artinya hambanya Allah. Mantap. Suai. Kalau Abdurrahman hambanya Allah yang sifatnya pengasih. Sepul, Pak. Sepul itu artinya arit. Iya arit. Saif. Ini sebentar lagi namamu digunakan menyembelih potong sapi. Saif, pedang. Saifuddin, pedangnya agama. Kowe Saiful apa? Oh. Saiful Anwar, pedang yang bersinar-sinar. Tapi kowe kok ireng kaya ngono? Saif itu pedang, Al-Anwar itu nur. Cahaya nur tunggal zamannya Anwar. Jadi Abdun itu hamba, Abdullah hambanya Allah. Jadi kalau ada orang namanya Abdullah, itu dari nama pun sudah berkeinginan mengabdikan kepada Allah. Sekarang tidak boleh menyebut Allah. Pernah menyebut Allah biasa Allah. Siapa yang ngajari? Ya itu dulu. Sekarang tutup. Yang masalah ada orang Islam masih menyebut Allah ada. Masya Allah ada. Gusti Al. Sopo? Ya iki kastur iki. Masya Allah. Ojo masalah. Ya Allah, ya Allah. Karena kita diajar belajar tajwid, tafkhim dengan tarkik Allah. Jadi kata Allah tutup. Sekarang Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi istrimu siapa namanya? Apriani. Besok
Sudah pamitan belum mau sunat sama istrimu? Sudah pamitan. Kata istrimu boleh? Nggak apa-apa. Ya udah. Nah, yang masalah istrimu tak mengizinkan, ini masalah. Nah. Hah? Wah. Gak apa-apa. Sini orangnya lucu-lucu. Jadi Jericho, keuntunganmu dengan orang Islam itu ada nilai tersendiri. Dosamu selama 36 tahun habis. Karena kesalahanmu itu bukan kesalahan meninggalkan sholat. Kesalahanmu itu bukan kesalahan meninggalkan puasa. Pernah puasa? Puasa apa? Puasa agamamu dulu? Enggak Pak ya. Kan karena aku kan sering Ikut-ikut kawan. iya Pak. Ya jadinya Kadang-kadang ikut puasa. ikut puasa gitu. Ya, oke. Dosamu itu bukan karena meninggalkan puasa Ramadan, bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak zakat, bukan karena tidak haji. Dosamu itu karena kamu tidak mau mengakui Allah. Itu masalahnya. Tapi kalau orang Islam itu dosanya bukan masalah syahadat, dosanya ya meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji kalau mampu. Sekarang Jericho, dosamu kepada Allah bukan karena syahadat. Syahadat sudah kita tutup pintu gerbangnya, sudah kita buka seluas-luasnya. Dulu waktu kamu belum syahadat, nggak sholat, nggak apa-apa. Sebelum masuk Islam, nggak zakat, nggak haji, nggak mandi junub, tak sunat. Itu nggak ada masalah. Tapi sekarang mulai malam ini, kalau kamu tidak sholat, kalau kamu nanti tidak puasa Ramadan, kalau kamu nanti sudah mampu kok tidak pergi haji, tidak bayar zakat, dosa. Jadi salahmu yang dulu itu, salahmu bukan karena meninggalkan sholat, karena kamu tidak mengakui Allah. Itu masalahnya. Lah, resiko dalam keyakinan agama Islam, resikonya orang yang tidak mau bersyahadat itu neraka selama-lamanya. Tapi kalau ada orang Islam bersyahadat, tidak sholat, ada nggak orang Islam tak sholat? Wah ngeteko? Ya orang teko lah. Ini sholat kabeh Pak. Alhamdulillah. Sholatnya cukup apa tidak? Astagfirullah. Masya Allah. Parah. Jujur aja loh. Nek mancing hukumnya boleh. Tapi kalau mancing sampai meninggalkan sholat, mancing itu hukumnya haram. Ini payah Pak. Oh, cu alasan. Main catur hukumnya boleh. Tapi kalau gara-gara main catur subuh selalu tak bangun, haram hukumnya. Jangan main-main. Boleh asal tidak judi. Tapi kalau gara-gara domino tidak sholat isya, tidak sholat subuh, haram dominomu. Masuk neraka. Panitia ini. Kowe engko arep dadi panitia tenanan. Minta telepon malaikat teh. Ya. Jadi Jericho, insyaallah nanti kita kondisikan. Nah sekarang beliau itu namanya sekarang orang Muslim, tapi orang masih menyebut kadang-kadang mu'al. Sebenarnya begini, mu'alaf itu bagi orang yang masuk Islam, keadaan ekonominya lemah, maka kita perlu dibantu, dihibur, itu namanya mu'alaf. Sekarang kalau misalnya ada orang kafir masuk Islam, mobilnya 5, istrinya enggak lah, langsung misalnya istrinya 1, kebun sawitnya luas,
uangnya banyak, itu secara ekonomi itu namanya bukan mu'alaf, karena dia tidak perlu dihibur. Nah, lah kita sebagai orang yang Islam yang sudah lama, kalau ada orang yang baru masuk Islam ekonominya lemah, itulah kita perlu bantu, karena dia namanya mu'alaf, perlu dihibur dia. Termasuk bisa menerima bagian dari zakat. Oke. Jadi mu'alaf itu artinya perlu dihibur. Makanya Jericho mulai sekarang kalau ada masalah harus pergi ke saudara kita yang Islam. Misalnya Jericho kan Islamnya misalnya disaksikan di sini. Ini Jericho yang ada di masjid ini menyaksikan sampai hari kiamat. Sempet gue balik lagi, nah ini masalah. Nah, digoleki kalau kasur iki kok. Nah, tuh yang pertama panitianya ini. Usir dari mak. Tinggal di rumah, Pak. Ya terus? Enggak usah di rumah lagi. Sebabnya? Kalau masuk dikit cerai. Tahu. Buka kartu lama lagi. Iya, enggak boleh. Tapi NKRI harga mati. Islam tetap Islam. Ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan Jericho, kita doakan semuanya malam ini luar biasa disaksikan oleh Masjid Baitur Rahman Sibang Jepang Bukit Kapur. Oke. Tapi itu tadi Jericho, kita sama-sama saling mengingatkan. Watawaso bil haqqi watawaso bis sabr. Sekali lagi Jericho, kalau ada masalah jangan disimpan di dalam hati. Datang ke sini, ketemu sama pengurus, ketemu sama jamaah. Apa yang kita bisa bantu nanti kita bantu. Masalah sunat gampang. Besok nanti setelah pengajian saya telepon dokternya. Kalau memang besok kesempatan nanti datang ke rumah langsung. Sudah membayangkan sakitnya dipotong? Sudah membayangkan? Hah? Nasib baik umurmu masih 36 tahun, kulitnya masih agak muda. Nabi Ibrahim 89 tahun, itu pun pakai kampak. Ngambil siso ke Pak? Senso, yo kue lah. Ini tantangannya. Ya. Materinya? Hah? Materinya ano? Di materi lo? Masalah kita juga udah dusapil lo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdal hamidin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan kamilan wa salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tudda bil hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa sallallahu mamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman hadara fi hadzal majlis Masjid Baitur Rahman. Allahumma warhamna wa iyyahum warzuqna wa iyyahum waghfir lana wa lahum. Allahumma barik lana wa barik fi auladina wa barik fi ahlina wa barik fi amwalina wa barik fi ma'isyatina wa barik fi man ahabba ilaina. Allahumma arzuqna bil hidayah
Allahumma arzuqna bil inayah, Allahumma arzuqna bit ta'ah, Allahumma arzuqna bit ta'ah wal istiqamah. Allahumma alif qulubana wa qulubahum, Allahumma alif qulubana wa qulubahum, Allahumma alif qulubana wa qulubahum, khususan li qulubi akhina Abdullah Yariko. Allahumma barik fi hayati, Allahumma barik fi ma'ishati, wa barik fi dzurriyyati, wa barik fi man mana haba ilaihi, wa barik fi hayati. Rabbana wa barik fi rizqi, wa barik fi fadlil wa barik ya Allah, wa barik fi azwaji. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, dan terima kasih kepada Abdullah Jeriko. Terima kasih kepada yang membawa tadi siapa? Abang siapa tuh? Abang Poniran. Tadi yang datang ke sini. Ya, terima kasih kepada itu bukan Abang Poniran, Kang Poniran. Dan keluarganya, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan beliau dan keluarganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.